Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Setiap manusia memiliki harapan untuk dipulihkan, untuk disembuhkan, dan untuk bahagia. Hanya seringkali kita menjadi putus asa dan membiarkannya terus berkembang di dalam persiaran hidup kita. Padahal terkadang karena situasi yang memaksa kita dan memaksa untuk lebih bersabar. Tetapi ketika kita mampu melakukannya dengan ketulusan, maka semuanya akan berjalan seindah saat kita memberikan makna di setiap kegiatan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita kami, setiap tahun Engkau menggembirakan kami dengan perayaan kebangkitan Kristus. Semoga perayaan yang kami langsungkan ini membimbing kami menuju pada kebahagiaan yang sejati. Buatlah kami untuk terus bahagia di dalam memaknai setiap langkah hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dari kitab Kisah Para Rasul, Petrus mengajarkan kepada kita dan juga Yohanes, mungkin kita tidak memiliki apa-apa, mungkin kita tidak bisa membantu secara materi, tetapi kita bisa membawa orang-orang yang memerlukan bantuan kita di dalam doa. Kita bisa menyapa lewat video call untuk menguatkan mereka yang mentalnya jatuh karena terpapar oleh virus COVID-19. Kita diajak, ada banyak hal untuk berbagi, tidak melulu tentang uang, tidak melulu tentang barang, tetapi juga kehadiran kita, waktu kita pun kadang mampu menyembuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seringkali kita menganggap remeh arti perjumpaan, seringkali kita menganggap remeh arti kehadiran kita di tengah-tengah keluarga kita. Kita menganggap bahwa karena sudah keluarga, merasa sudah percaya, tidak perlu hadir di antara mereka. Padahal saat ini mereka memerlukan lebih kehadiran orang tua, kehadiran kakaknya, kehadiran adiknya saat jenuh menghadapi pembelajaran jarak jauh. Dengan online, orang terbiasa di dalam kamar, bahkan mungkin takut untuk menyapa mereka yang di luar. Tetapi hari ini kita kembali diajak, ada banyak cara di tengah keterbatasan untuk menolong orang. Ketika ada kemauan, ketika ada keikhlasan, ketika kita mau mencari solusi, Tuhan memberikan jalan bagi orang beriman yang percaya kepadanya. Jangan mengeluh karena pandemi COVID-19 ini, karena pembatasan yang begitu semakin ketat. Kita diajak untuk terus berjuang, untuk terus bersemangat, untuk terus menginspirasi. Bukan justru kita menyebarkan berita yang membuat orang mengalami ketakutan. Di dalam Injil Lukas kita mendengarkan, dan kalau kalian membaca, akan membaca sebuah kisah perjalanan dua murid Yesus ke Emmaus. Ada yang menarik dari perjalanan ini. Seringkali kita memiliki harapan, impian, wajar. Tetapi semuanya menjadi kacau balau karena situasi di mana pandemi COVID yang kita pikirkan hanya sebulan, 2 bulan, nyatanya sudah 1 tahun lebih kita hidup di tengah pandemi COVID-19. Sepertinya kita tidak memiliki harapan sebagaimana kedua murid Emmaus ini. Ia datang ke kota pilihan dengan harapan bahwa ia menemukan pembebas yang baru, tetapi pembebas itu telah mati.
Akhirnya ia putus asa. Keputusasaan itu tidak memampukan mereka, tidak membuat mereka memahami akan karya penyelamatan yang harus terlaksana dengan sengsara, wafat, dan akhirnya dibangkitkan. Seringkali kita pun berpikir seperti orang di Emmaus, berpikir dengan cara manusiawi kita. Kita diajak untuk bangkit. Yesus jatuh 3 kali, dia tidak berhenti. Ia tetap menjalankan agar di dalam ketaatan rencana Allah terlaksana. Mengapa kita tidak taat? Mengapa kita harus menggerutu? Mengapa kita harus merasa yang paling menjadi korban? Yesus sudah hadir. Karena kekecewaan kita, karena kerutuan kita, karena kita putus asa, karena sering mengeluh, akhirnya kita pun tidak menyadari kehadiran Tuhan yang secara nyata di dalam hidup kita, sebagaimana yang dialami oleh kedua murid di Emmaus. Tetapi ketika kita mau belajar, ketika kita mau mendengarkan suara hati kita, ketika kita dengan bijak dan memaknai setiap hari kita, selalu mencari solusi, selalu mengevaluasi. Ketika langkah ini tidak tepat, segera dievaluasi dan dicarikan langkah yang baru. Dengan demikian, maka kita akan menemukan makna kehidupan yang sejati di tengah keterbatasan. Kita masih bisa berbagi berkat, kita masih bisa berbagi kasih. Tidak hanya hadir secara nyata atau memberikan waktu, kita pun bisa merangkul mereka yang kita doakan. Kita bisa menolong mereka di dalam doa, bahkan memeluk mereka di dalam doa kita. Dengan demikian, kehadiran kita sungguh menjadi berkat karena selalu melibatkan Tuhan di dalam menolong sesama kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jangan biarkan kekecewaan, keputusasaan menutup mata hati kita untuk mengenali kehadiran Tuhan yang menyapa melalui sesama kita. Jangan takut untuk menguatkan saudari-saudara kita yang terpapar virus COVID-19. Kita bisa membangkitkan mental mereka dengan melakukan video call, dengan menyapa, bahkan kita bisa memberikan kata-kata mutiara yang membangkitkan semangat sesama kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.